Halo guys, balik lagi bersama gua Andi di Gamersolic Channel. Yeay, kali ini gua akan melanjutkan lagi ya guys, game Final Fantasy 8 untuk part ketujuhnya guys. Jadi bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue akan kasih linknya di bawah deskripsi ataupun kalian bisa klik di pojok kanan atas guys. Di episode sebelumnya, saat Squall dan kawan-kawan menunggu kedatangan Gender Karaway di mansion tersebut, secara mengejutkan Rinoa mengatakan bahwa dia akan menemui Gender tersebut dan mengatakan bahwa tempat ini adalah rumahnya. Hal tersebut membuat Squall dan kawan-kawan terkejut dikarenakan Gender Karaway adalah ayah dari Rinoa. Rinoa yang berada di posisi anti pemerintahan membuat hubungan antara Rinoa dan ayahnya tidak harmonis. Setelah itu Gender Karaway menjelaskan rencana dan strategi kepada Squall dan kawan-kawan untuk membinasakan penyihir Edea. Squall dan kawan-kawan akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim sniper dan tim gerbang. Tim gerbang akan menjebak rombongan Edea dengan menurunkan gerbang tepat jam 8 malam saat rombongan Edea melewati gerbang. Dan tim sniper sebagai penentu yang ditugaskan untuk menembak penyihir Edea. Tim gerbang melibatkan Jel dan Selphie serta Quistis sebagai ketua timnya. Sedangkan tim sniper melibatkan Irvin sebagai penembak dan Squall sebagai ketua tim yang akan mengambil alih saat tembakan tersebut gagal. Setelah itu Squall dan Irvin berangkat terlebih dahulu bersama Gender Karaway ke lokasi tersebut. Namun saat Quistis, Jel dan Selphie akan menyusul, tiba-tiba Rinoa kembali dan menanyakan keberadaan Squall dan Gender tersebut. Tetapi Quistis mengatakan bahwa mereka mempunyai tugas yang lebih penting sehingga mereka harus segera berangkat. Dan Rinoa menjelaskan bahwa dia mempunyai rencana untuk melawan sihir Edea dengan batu Odin, walaupun batu tersebut belum teruji sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Quistis pun marah dengan mengatakan bahwa ini bukan pertengkaran antara ayah dan anak dan misi ini bukanlah permainan. Setelah itu, Rinoa duduk terdiam di kediamannya seorang diri. Tak lama kemudian, Gender Karaway kembali dan menemui Rinoa yang sedang duduk terdiam. Dia mengatakan kepada Rinoa agar tetap di rumah saat misi berlangsung. Setelah ayahnya pergi, Rinoa pun menyadari bahwa ayahnya telah menyetor waktu agar pintu tersebut terkunci otomatis. Dan segera Rinoa pun kabur sebelum pintunya terkunci otomatis. Kemudian Quistis pun merasa tidak enak kepada Rinoa, dikarenakan dia berbicara terlalu keras kepadanya. Alih-alih ingin meminta maaf, malah Quistis dan kawan-kawan terkunci saat mereka kembali ke mansion tersebut. Setelah itu Rinoa berangkat sendiri untuk menemui Edea. Berbekal batu Odin, Rinoa ingin melumpuhkan sihir Edea. Yang terjadi malah sebaliknya, dan Rinoa pun seperti terhipnotis dan ikut ke podium bersama Edea saat pidato. Seketika itu Squall dan Irvin terkejut, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mereka harus tetap fokus pada misi mereka. Sementara itu Quistis akhirnya menemukan jalan rahasia dan dengan susah payah mereka pun berhasil keluar dan sampai tepat pada waktu sebelum jam 8 malam. Saat rombongan Edea bergerak, Squall pun bergegas menolong Rinoa yang sedang diserang oleh para monster. Setelah itu Squall dan Irvin bersiap di tempat mereka akan menembak. Dan tepat jam 8 saat rombongan Edea tiba di bawah gerbang, Quistis dan kawan-kawan berhasil mengurung Edea dengan menurunkan gerbang. Dan secara mengejutkan, Irvin yang sebagai penentu mengatakan bahwa dia tidak bisa menembak dikarenakan dia terlalu tertekan. Namun Squall berhasil menenangkan Irvin walaupun tembakannya gagal. Squall mengambil alih dan menyerbu langsung Edea. Saver pun menghadang dan setelah mengalahkan Saver, Squall dan kawan-kawan berhadapan dengan Edea. Namun naas, walaupun sepertinya Edea terluka cukup parah, Squall pun kalah dan tertusuk oleh sihir es Edea. Dan bagaimanakah kelanjutan dan keseruan dari game Final Fantasy 8 untuk part ke-7 ini? Langsung saja kita mulai permainannya, tapi sebelumnya guys, kita pembukaan dulu guys. Check it out! Paman Laguna, ada seseorang kesini untuk menemuimu. Hah? Aku? Seperti apa rupa orang ini? Dia mengenakan pakaian lucu. Dia sedang berbicara dengan Rain sekarang. Apakah dia di pub? Yap, itu sebabnya aku datang untuk menjemputmu, Paman Laguna. Apakah aku gadis yang baik? Tidak. Berbahaya berada di luar sana sendirian. Bagaimana jika monster datang dan menyerangmu? Itu hanya di sebelah. Tidak apa-apa. Itu masih berbahaya. Dan karena kau gadis kecil yang lucu, monster-monster itu terutama akan mengejarmu. Mereka akan menangkapmu dan kemudian mereka akan menyedot semua darahmu. Jika hal seperti itu terjadi, Paman Laguna akan menangis. Aku akan baik-baik saja. Aku akan memanggilmu saja, Paman Laguna. Kau akan datang menyelamatkanku, kan? Hey, Elon, tunggu. Oke, kita akan kejar anak kecil ini, guys. Tiba-tiba aja kita menggerakkan Laguna ya. Kita akan lihat ceritanya seperti apa.
Aku menunggu. Apakah aku gadis yang baik? Ya, gadis yang baik. Ayah dan ibu Elon tersayang, Elon telah menjadi gadis yang baik hari ini. Benar kan? Yap. Oke. Jadi kita seperti ada tamu ya, tapi sebelumnya gue akan berbicara dengan soldier ini dulu guys. Sepertinya kau sudah pulih sepenuhnya. Mungkin sudah waktunya kau kembali menjadi tentara. Ayo kawan, kau bisa membunuh beberapa monster juga. Kita hanya mengawasi tentara Estar, persetan dengan monster. Yang benar saja, bro. Oke. Menurutmu tentara Estar benar-benar akan datang? Itu 2 tahun yang lalu kan? Mereka pasti sudah ada di sini sekarang. Tapi kau tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah negara yang diperintah oleh seorang penyihir. Oke, gua akan langsung ke pub ya. Elon, sekarang kesempatanmu. Kesempatan. Oke, saatnya kita masuk ke pub dan kita akan tahu siapakah yang mau ketemu dengan kita ya. Kau mengerti, Elon? Sekarang pergilah ke kamarmu dan bermain. Aku mendapatkan masalah. Itu karena kau melanggar janjimu. Buruk sekali. Laguna, gunakan bahasa yang benar saat berbicara dengan Elon. Aku mendapat masalah. Buruk sekali. Oke. Oh, ternyata dia guys. Sudah lama Laguna. Kiros. Oke, ini adalah teman dan sekaligus sahabat dari Laguna ya guys ya. Dia teman paman Laguna. Dia berpakaian lucu, tapi dia bukan orang jahat. Kau berpakaian lucu, tapi kau pria baik kan? Sepertinya kau baik-baik saja. Ya, kau juga. Oke, akhirnya bertemu lagi guys. Hei, sudah berapa lama? Kau tahu pelarian besar kita dari Cetra? Hal itu orang biasanya menyebutnya diusir. Aku pikir begitu. Ya, aku bisa bilang itu sekitar 1 tahun atau lebih. Aku terbaring di tempat tidurku selama lebih dari 6 bulan. Sepertinya setiap tulang di tubuhku hancur berkeping-keping. Aku merawatnya hingga sembuh. Terima kasih telah merawat Laguna dengan baik. Aku bisa pulih sekitar 1 bulan atau lebih. Sejak saat itu, aku mencarimu. Kenapa? Setelah meninggalkan tentara, ya, kurasa hanya menghabiskan waktu. Hidup cukup membosankan tanpamu sebagai hiburan, kawan. Oh, itu hal yang kasar untuk dikatakan. Aku telah menjalani kehidupan yang produktif di sini. Tapi kurasa aku mengerti maksudmu. Jadi, apa yang ingin kau ketahui? Oke, kita akan bertanya dari urutan dari A sampai Z ya. Semuanya kita tanyain aja, guys. Baiklah. Mulai dari Ward dulu ya. Bagaimana kabar Ward? Ward juga mundur dari tentara. Untungnya dia menemukan pekerjaan, dan dia bekerja cukup keras. Apa yang dilakukannya? Dia petugas kebersihan di penjara distrik D. Oh, jadi petugas guys ya, petugas kebersihan jadinya. Wow, tak bisa membayangkan dia mengepel lantai. Tapi aku senang dia baik-baik saja. Oh, dan dia tidak pernah mendapatkan suaranya kembali. Pada dasarnya kau bisa tahu apa yang dia inginkan dari ekspresi wajahnya. Jadi bisu ya guys ya, si Ward ya. Bagaimana kabar Julia? Aku tidak tahu. Maksudmu Julia yang seorang penyanyi? Betul, Laguna sangat mengaguminya dan selalu mengunjungi klub malam. Diamlah. Emangnya kenapa jika aku melakukannya? Julia biasa menyanyi di klub malam? Tidak, dia tidak menyanyi. Dia hanya bermain piano. Lagu pertama yang dia rilis adalah Eyes on Me. Wah. Bagaimana lagunya?
Kau tidak tahu? Ya, kau tidak pernah memperdengarkannya padaku. Aku tidak menyangka kau mendengarkan musik. Lagu ini tentang jatuh cinta. Aku sangat menyukainya. Kudengar dia baru saja menikah. Oh, menikah ternyata guys si Julia ya. Oh ya? Semacam genre angkatan darat kan? Genre karawe atau semacamnya? Aku tidak terlalu yakin. Aku membaca di majalah bahwa cinta sejatinya pergi berperang dan tidak pernah kembali. Genre karawe menghiburnya saat dia merasa sedih. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Jadi dia tidak menunggu prajurit itu kembali? Jadi kenapa? Siapa yang peduli? Si Laguna. Asalkan dia bahagia kan? Itu saja yang penting. Benar kan, Eleh? Benar. Paman Laguna dan Rain. Oke, cukup bicara tentang ini. Kupikir peri ada di sini. Peri? Ya, kurasa begitu. Maka pekerjaan kita hari ini harusnya mudah. Aku menantikan pertempuran. Mari kita bicara nanti, saatnya melakukan beberapa pekerjaan. Oke. Jadi apa rencanamu? Kau akan tinggal di sini sebentar kan? Apakah itu tidak apa-apa? Kau bekerja untuk apa yang kau makan. Jika itu baik untukmu, kau lebih dari diterima. Oke guys. Bentar, gua akan bicara dulu sama anak kecil ini. Cepat kembali, oke? Baiklah, kita ngobrol lagi. Ya, bersenang-senanglah di tempat kerja. Aku akan menyiapkan makan siang. Oke guys, jadi kita akhirnya memulai part ke-7 ini dengan Laguna ya. Dan Laguna sepertinya sudah diselamatkan oleh cewek itu yang bernama Rain. Laguna, aku punya pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Seperti ini. Semua pekerja di kota ini dikirim ke medan perang. Satu-satunya yang masih tersisa di kota ini adalah orang tua, anak-anak, cokobo, anjing, dan kucing. Dan aku yakin kau telah memperhatikannya, tetapi monster-monster itu telah berhasil masuk kota. Kota ini sangat memperhatikanku. Jadi pada dasarnya, aku ingin membalas kebaikannya. Kau sedang melihat pemburu monster dari Wind Hill. Jadi mulai hari ini, kau akan menjadi asistenku. Kita akan berpatroli di kota sampai ke pintu masuk kota. Jika kita melihat orang yang membutuhkan di sepanjang jalan, kita membantu mereka. Itu tugas dasar kita. Oke guys, jadi kita sekarang melakukan patroli ya. Aduh. Jadi Laguna ini setelah kabur dari Esther ya, dan terluka cukup parah, akhirnya dirawat oleh Rain di kota ini ya guys. Dan akhirnya kali ini kita bertemu dengan Kiros yang sudah terpisah sekitar ya beberapa bulan ya. Sudah cukup lama sejak kau pulih dari lukamu. Terima kasih untuk semua orang di kota. Kota di sini pasti sangat membosankan untuk anak muda sepertimu. Mungkin sudah waktunya kau kembali ke kota Deling. Oke guys, kita akan lanjutkan lagi patroli kita. Dan status dari Laguna ini adalah apa ya? Bukan tentara lagi guys, bukan tentara Galbadia lagi. Dan sekarang kita malah nggak jelas ya. Jadi apa ya? Melakukan patroli kampung lah ya. Dan kita juga sudah dirawat setelah insiden di kabur dari Esther itu ya guys ya. Oke, patroli pertama kita selesai. Kita akan melapor kepada komandan dan asisten komandan. Komandan, maksudmu wanita di pub itu? Namanya Rain. Rain, oke? Dia menyelamatkan hidupku. Dan asisten komandan adalah Elon. Dia tampaknya seperti orang yang sangat baik, tapi mudah terpikat oleh seorang jagoan. Seorang jagoan? Oke, mari kita tinggalkan
tingkatkan patroli kita. Asisten Kiros, ayo buat rencana setelah kita kembali ke markas. Oke, gue akan mencoba untuk berkeliling-keliling ya guys ya. Penasaran sama kotanya. Ya ampun guys, nggak ada orang guys. Ini padahal ini restoran ya. Oke, restoran, ada tulisan restoran guys. Oke, mungkin apakah kita mendapatkan item? Sepertinya nggak ada ya guys ya. Kayak nggak ada pemiliknya di sini guys. Oke, seperti nggak ada apa-apa guys. Langsung saja kita coba ke rumah yang selanjutnya. Mungkin bisa masuk ya. Oke, ini bisa masuk guys. Oke, ini juga nggak ada guys. Dan kalau kalian perhatikan, setiap rumah ini banyak bunga ya guys ya. Jadi setiap rumah ini banyak pot bunga guys. Wah. Aku selalu mengambil jalan ini kembali dari patroli pertamaku. Apakah para peri melakukan ini? Mungkin. Ada-ada aja ya guys percakapannya ya. Hey Laguna, apakah kau melakukan patroli macam ini tiap hari? Semacam ini? Apa yang kau maksud semacam ini? Bukankah kau bertujuan untuk menjadi jurnalis keliling dunia? Kau pernah mendengar tentang Timbermaniacs kan? Aku sudah bicara dengan pemimpin redaksinya. Dia bilang dia tertarik dengan artikel apapun yang berhubungan dengan perjalanan dunia. Bagus sekali. Kita harus berbicara dengannya kapan-kapan. Iya. Oke. Sepertinya Laguna udah mulai berubah ya, dimana dia punya cita-cita pengen jadi jurnalis keliling dunia, tapi pas disinggung kenapa jadi berbeda ya? Tidak apa-apa kan jika kita tinggal di sini lebih lama? Kau butuh waktu untuk mengumpulkan lebih banyak materi? Ini seperti kota yang sangat bagus. Kau akan menulis tentang tempat ini terlebih dahulu kah? Tidak mungkin. Tidak bisa membuat tempat ini jadi terkenal. Terlalu banyak publisitas dan kau akan membuat semua turis dan semacamnya. Kau takut seseorang mungkin datang dan membawa Rain pergi? Laguna, kau sudah berubah kawan. Aku melihat monster. Oke, sepertinya Laguna ini mengalihkan pembicaraan ya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu guys. Apakah dia sudah nggak mau jadi jurnalis lagi ya? Oke, kita akan lihat aja guys ya. Oke, kita buat laporan dulu guys kepada si Rain dan Elon ya. Apa? Pembicaraan para cewek. Ayo kembali lagi nanti. Ayolah. Sesuatu dalam diriku menyuruhku untuk mendengarkan. Rain, bukankah kau akan menikah dengan Paman Laguna? Pria seperti itu. Dia dibawa ke sini menangis seperti bayi, dan akulah yang harus merawatnya. Cara bicaranya kasar, aku tidak tahu apakah cita-cita menjadi jurnalis itu benar. Setiap kali aku mencoba berbicara serius, dia menghindarinya. Aku tidak tahan dengan dengkurannya, dan dia berbicara dalam tidurnya. Ngigo juga guys ya, udah dengkur ngigo lagi. Tapi dia sangat baik. Aku sangat menyukainya. Rain, Paman Laguna, dan El semua harus bersama. Nguping guys kita ya. Oke. Tapi kau tahu, aku pikir apa yang benar-benar ingin dia lakukan adalah berpergian ke seluruh dunia. Aku tidak berpikir dia memiliki keinginan untuk tinggal di kota pedesaan yang tenang seperti ini. Beberapa orang seperti itu. Itu membuatku sangat marah. Oke. Kau tidak menyukainya? Aku merasakan hal yang sama denganmu, Elon. Oh. Iya. Kenapa tuh si Laguna? Pura-pura ngos-ngosan berarti dia. Ya, kau kembali.
Uh, uh. Aku kembali dengan tergesa-gesa. Pinter ya bohongnya ya. Oke, baiklah, kita akan bicara dengan mereka. Ini laporan tentang patroli dan pemusnahan monster hari ini. Termasuk Bucus apa tuh? Bun yang sangat dibenci oleh asisten Komandan Elon. Aku telah memusnahkan 5 monster. Baik, terima kasih. Bisakah kita makan sebelum kau memulai patroli berikutnya? Aku akan memberitahumu jika sudah siap, jadi tunggu saja di kamarmu. Kau sepertinya sangat lelah. Kau harus tidur siang sebentar. Oke, kita bicara lagi, guys. Ayo makan, ayo semua makan bersama. Kau juga bergabung dengan kami, Tuan Kiros. Kita punya aku, dan Ren, dan Paman Laguna, dan Tuan Kiros. Baiklah guys, kita akan kembali ke kamar kita. Dan kita akan diberitahu jika makanannya sudah siap guys. Jadi kita kembali lagi ke kamar kita untuk istirahat sejenak. Dan lucunya patroninya ternyata tidak sehari sekali, ternyata sehari 2 kali guys. Wah, gitu gila juga ya. Oke, gue akan pilih istirahat. Baiklah, sekarang bisakah kita istirahat sebentar? Ada apa? Aku kadang-kadang takut. Takut terbangun di tempat lain. Takut tidak melihat Elon. Takut tidak melihat Ren. Apa yang terjadi padaku? Aku merasa apa yang aku rasakan ini. Oh, tolong biarkan kamar ini di saat aku bangun. Tolong biarkan aku berada di tempat tidur kecil ini ketika aku bangun. Laguna, kau sudah berubah. Di mana aku? Oke guys, sepertinya ini... Oh, cerita beralih ke Zell dan kawan-kawan guys setelah kita kalah ya guys dari Edea. Selamat datang kembali Zell dalam mimpi lagi. Bagaimana kabar Laguna? Entahlah. Aku tidak melihatnya. Bukannya aku tahu segalanya tentang Ward, tapi... Ya, kau tahu Laguna dan teman-temannya pergi ke tempat Setra. Dan itu benar-benar melibatkannya kan? Setelah itu, Ward sendirian. Dia bekerja di semacam tempat seperti penjara. Dan dia bosan terlihat dari pikirannya. Yang dia inginkan hanyalah bertarung bersama Laguna. Oke guys, ternyata si Zell ini bermimpi jadi Ward ya. Jadi apa yang kita alami sekarang? Bagaimana aku bisa tahu? Oke, gue akan berbicara dengan Selfie dulu. Ya, karena kita adalah tahanan, bukankah seharusnya kita mencoba kabur dari sini? Oke. Kita bicara dengan si Quistis. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Squall. Apakah mereka membawanya ke sini juga? Cara duduknya si Zell kocak ya. Bukankah kau mengatakan bahwa Ward bekerja di semacam penjara? Ya, jadi? Dan bukankah dia dari Galbadia? Tentu, dia seorang tentara di sana. Koreksi aku jika aku salah. Tapi bukankah kau seharusnya menjadi Ward di dalam dunia mimpi itu? Ya, baru saja. Apakah ruangan ini terlihat familiar? Dari semua pertanyaan yang bodoh. Wah. Tunggu sebentar. Aku tahu tempat ini. Semuanya dengarkan. Ini penjara tempat Ward bekerja. Dia petugas kebersihan di sini. Dan ada begitu banyak ruangan seperti ini. Harusnya ada di sini. Ada penjara bagi aktivis politik di Galbadia. Ini pasti tempat di mana Ward bekerja. Disinilah di mana kita berada. Aku yakin. Tidak mengherankan kita di penjara. Kita memang menyerang penyihir itu. Kita melawan presiden. Kita semua akan dihukum mati. Presiden itu tidak lagi bertanggung jawab. Sekarang Galbadia ada di tangan penyihir itu. Apa yang akan terjadi pada kita?
semuanya tidak terlihat begitu baik. Apa yang akan terjadi pada kita? Dan di mana pria itu, Irvin? Oke, iya ya, Irvin kemana guys? Dan di mana Squall? Apakah penyihir itu gitu? Nah, telan ludah guys. Oke, ternyata Squall terpisah ya dengan yang lainnya. Di mana aku? Aku menantang Edea. Lukaku? Tidak ada luka. Bagaimana? Tentara Galbadia. Kami dikepung. Dia ada di sana, Saver. Melirik ke arahku. Sialan kau, Saver. Oh, masih lemas ternyata ya. Oke. Ini apa ini guys? Scene apa ini? Seperti... oh, membawa sesuatu ya. Oke, dan yang mengherankannya adalah Squall terpisah ya dengan Gel ya. Dan ruangannya berbeda guys. Oke. Apa ini guys? Seperti membawa sesuatu ya. Lantai 7. Apa? Suara keras apa itu? Aku tidak menyukainya sama sekali. Itu suara temanmu yang sedang disiksa. Apa? Apa maksudmu? Diam! Jangan main-main denganku. Kau mengerti siapa yang bertanggung jawab di sini. Si Gel. Aku bertanya padamu. Tabuk langsung guys. Gak bisa lawan guys. 3 lawan 1 dengan senjata lagi guys. Kita nggak ada senjata guys masalahnya. Hentikan. Aku hampir lupa. Hei kawan, apakah ada yang nama Rinoa di sini? Aku Rinoa. Oke, baiklah. Kalau begitu, kemarilah. Apa yang akan kau lakukan pada Rinoa, dasar brengsek? Ditendang lagi. Sudah, hentikan. Berhenti. Aku akan pergi. Wah, kenapa nih si Rinoa doang yang dibawa, guys? Rinoa, aku akan baik-baik saja. Ayo jalan. Oke, guys. Kenapa hanya Rinoa saja yang dibawa ya, guys ya? Oke, dan Squall juga sendirian, membingungkan, guys. Squall, kau menyedihkan. Si Saver, guys. Nongol lagi si Saver. Siapa ini? Anjrit. Squall dilempar begitu. Bawa dia pergi. Oke. Ada makhluk aneh, guys. Makhluk warnanya orange semua. Aku yakin kau bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang. Oke, seperti kita bakal disiksa, guys. Apa yang kau inginkan? Katakan padaku, apa itu Sid? Dia ingin mengetahuinya. Sid. Sebuah nama kode untuk pasukan tentara bayaran elit Balam Garden. Sid, spesialis tempur. Bukankah kau sudah tahu? Aku bukan Sid. Pasti ada semacam rahasia yang kau berikan ketika kau menjadi Sid. Tidak ada. Bahkan jika ada, kau pikir aku akan memberitahumu? Kau ada di daftar orang yang sulit diajak bekerja sama. Tidak kusangka kau akan berbicara semudah itu. Ya ampun, aku merasa terhormat. Jadi, ada sesuatu untukmu. Diapain kita, guys? Disetrum, guys. Disetrum. Waduh, kacau ini. Bahkan jika kau tidak berbicara, orang lain akan melakukannya. Instruktur, gadis pembawa pesan kecil itu, dan si ayam penakut itu, dia tidak akan bertahan 3 detik. Mereka semuanya di sini. Tentu saja. Tapi, karena aku sangat menyukaimu, kupikir kau harus pergi duluan. Aku berharap kau ada di sana, Squall. Jadi, bagaimana penampilanku di saat kemenanganku? Mimpi masa kecilku terpenuhi. Aku telah menjadi kesatria penyihir.
Satria penyihir. Mimpi romantisnya. Tapi Saver, sekarang kau hanya seorang penyiksa. Apa katamu tadi? Pingsan karena kedinginan ya? Ini adalah adegan di mana kau akan bersumpah atas kebencian abadimu untukku. Kisah tentang tentara bayaran jahat versus kesatria penyihir. Kegembiraannya baru saja akan dimulai, Squall. Jangan kecewakan aku sekarang. Oh, disetrum lagi guys. Aduh, kasihan banget si Squall ya. Waduh. Oke, kita masih... Oke, si Selfie lagi menyembuhkan si Jill ya. Tapi apakah ada efek? Tidak berguna. Sepertinya ada medan anti sihir di sini. Oke, jadi nggak bisa pakai magic guys. Nganterin makanan dah. Jatuh. Suara apa itu? Oke. Kau lagi. Ditendang guys. Oke, gue akan pilih menghentikannya guys ya. Yo, kau pikir kau siapa? Yah, kau jahat. Hentikan itu. Kita ngelawan guys. Iya. Kau akan menyesali kata-katamu itu. Dia sangat kejam. Hehe. Kau baik-baik saja? Tidak bekerja dengan baik, tapi penyembuh. Oke. Apakah bisa sembuh? Seperti berhasil. Oke, seperti berhasil ya. Kenapa Jill nggak berhasil, kasihan. Nah, sekarang Squall, aku akan bertanya lagi. Apa itu Sid? Dan mengapa mereka menentang penyihir itu? Sid melawan penyihir. Tuan Saver, rudal yang ditargetkan untuk Garden siap diluncurkan. Bagus sekali. Wah, sepertinya apakah akan diroket gitu ya? Malam Garden akan dihancurkan dengan tuduhan melatih Sid untuk melawan penyihir. Apa? Sayang sekali, sungguh. Aku dibesarkan di sana juga. Tapi perintah adalah perintah, dan Edea ingin itu dihancurkan. Tidak. Setelah Garden lenyap, perburuan Sid akan dimulai. Aku akan menjadi mata-mata Edea dan memburu semua orang sepertimu. Oke guys, Saver benar pengkhianat ya. Itu akan menyenangkan, Squall. Jangan mati dulu karenaku. Lanjutkan interogasi. Oke, jadi kita mau diinterogasi sampai kapan ini guys? Kasian banget nih Squall nih. Siap untuk bicara? Aku tidak mengerti pertanyaannya. Jangan macam-macam denganku. Dia bilang kau tahu sesuatu. Sekarang katakan. Bicara. Apa itu Sid? Andri, lihat. Bukankah kita tentara bayaran dari Balam Garden, pasukan khusus? Jadi aku tidak tahu apapun. Kenapa kau terus tanya padaku? Oke, gue akan pilih, biarkan aku mati. Kita akan lihat ya seperti apa ya guys ya. Daripada kita berbohong ya, untuk hidup ya. Apa itu? Kau, apa katamu? Napasmu bau. Sampah, kau yang memintanya. Justru guys. Bagaimana itu? Bagaimana? Kau menyukaiku sekarang kan? Selamat malam. Waduh, matilah ya. Ibarat kata setrumannya parah guys. Kita bikin dia marah. Cih, dia benar-benar pingsan. Hei kalian, dua mombas. Awasi dia. Oh, namanya momba ya. Berarti hewan yang kecil ini namanya momba. Bener nggak ya? Apa sekarang?
Oke, gue akan bicara dulu sama Selfie. Duduknya guys. Apa yang kita lakukan? Tetap di sini saja. Kita pasti akan disiksa. Kita tidak bisa hanya duduk di sini. Kita harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Ada yang punya rencana? Kita bisa menguliti pria kecil ini dan memakainya sebagai penyamaran. Mau dikulitin, guys. Iya. Aku bercanda. Tidak terdengar seperti bercanda katanya. Yah, kita tidak bisa mengandalkan sihir di sini. Jadi kita harus pergi dengan senjata. Kita harus entah bagaimana mendapatkan senjata kita kembali. Senjataku adalah tinjuku. Nah, aku bisa melakukan beberapa kerusakan serius tanpa senjata. Ya, biarkan aku akan mengambil senjatanya kembali. Oh ya, kau bekerja di sini sebagai ward, jadi kau tahu tempatnya. Tidak juga, yang dilakukan Watt hanyalah mengepel lantai. Serahkan saja padaku. Kalian berdua berbaring di sana. Wow, pakai strategi apa nih guys si Jel ya? Kita akan lihat guys. Jel, aku harap ini berhasil. Oke. Penjaga, kita butuh bantuan. Ada masalah apa? Para wanita ini tidak sadarkan diri. Kurasa ular menggigit mereka. Apa? Ular? Kena prank guys. Kita akan lihat guys. Langsung ditinju guys. Ya, aku pergi. Hah? Kau mau pergi juga? Ya. Aku harap kau tidak menghalangi. Oke guys, kita pergi sama hewan kecil ini ya. Namanya Mumba ya. Oke, dan sepertinya ini dia guys, senjata kita guys. Ada di lantai 8 ternyata. Lihat ini, senjata Sith. Apakah ini yang mereka sebut gunblade? Lihat ini, cambuk, nunchaku. Kau kabur? Yo, aku di sini untuk merebut kembali ini. Oke guys, saatnya kita melawan petugas yang ada di sini guys. Dan karena si Jel ini memang spesialis tangan kosong, jadi dia tidak perlu repot-repot harus pakai senjata gimana ya. Dia tetap bisa melakukan keahliannya guys, yaitu serangan tangan kosong ya, dengan tangan kosong. Oke, gua akan melakukan senjata makan tuan ya. Jadi kita pakai draw dan langsung kita gunakan cash ke musuh ya, biar dia tertidur guys. Oke, ini sangat membantu. Oke, gua akan pilih GF, mungkin Shiva. Ya, langsung beres guys semuanya. Oke, pukulannya nggak terlalu dalam ya musuh ya. Udah lama guys gue nggak pakai Shiva, jadi gue udah kangen sama Shiva ya. Saatnya kita bereskan mereka dengan GF kesukaan gue guys, yaitu Shiva ya. Yang bener-bener efek S-nya itu terasa sampai stick gue bergetar guys. Wah, mantap. Yes, beres. Easy sekali. Oke, kita mendapatkan senjata kita guys. Sangat mudah sayang. Oke, kita ambil senjata untuk Quistis dan Selfie. Dan saatnya kita kembali ke tempat Selfie dan Quistis ya. Jangan pukul wajahku. Berhenti memegang kakiku. Biarkan aku tidur. Laguna. Diam. Laguna. Laguna terus guys. Nggak tahu deh. Laguna. Kita disebut Laguna oleh para binatang kecil ini guys. Aku tidak mengerti. Laguna. Oke, kita dianggap Laguna. Apakah wajah kita karena mirip dengan Laguna? Sepertinya enggak ya guys. Oke, kenapa mereka manggil Laguna terus guys? Coba guys. Ini masih misteri ya. Gue juga bingung ya. Laguna. Masih membingungkan kenapa kita dipanggil Laguna. Yo, maaf membuat kalian menunggu. Jel, senjatanya? Voila. Baiklah.
Saatnya untuk menghajar mereka. Mantap. Ya. Senjata Quistis adalah cambuk ya, dan senjata untuk si Selfie adalah nunchaku. Nunchaku yang sangat besar, guys. Gila sih, guys. Iya. Oke. Kita sudah komplit ya. Apakah ini sel dengan tahanan tidak kooperatif? Ya, ini dia. Tolong beri mereka suatu pelajaran. Haruskah kita memberi tahanan begitu cepat setelah dipindahkan ke sini? Diam saja dan biarkan aku yang menangani ini. Oh, ini adalah para tahanannya, Letnan Biggs dan prajurit Wedge. Biggs? Wedge? Ketemu lagi, guys. Ketemu lagi dengan prajurit ini, guys. Semuanya terkejut. Jadi kita bertemu lagi. Sekarang kita akan mengajarimu pelajaran yang seharusnya kami ajarkan padamu sebelumnya. Aku tahu, mungkin tampak pengecut untuk melawan tahanan tanpa senjata. Tapi kau harap kita akan menghargai posisi kita. Hei, ini adalah persaingan yang... mereka bersenjata lengkap, Pak. Apa? Bagaimana? Persetan dengan itu. Ayo maju, Wedge. Oke, guys, kita melawan lagi Mayor Biggs dan prajurit Wedge ya. Ini kalau kalian pernah ingat, mereka ada pada disk pertama ya kalau nggak salah ya. Dan di saat kita punya misi menuju ke menara ya, menara yang berkata kalau nggak salah di kota mana ya, gue lupa guys. Aduh, sorry ya guys ya. Cuman mereka lagi guys. Oke, saatnya kita bantai guys. Dan mereka ini adalah satu-satunya prajurit yang menurut gue itu cukup kuat ya. Ibarat kata di antara semua prajurit dia doang guys. Walaupun sebenarnya wujudnya sama gitu, gue sampai bingung apa bedanya gitu ya dengan wujud prajurit biasa gitu. Tapi mereka punya nama gitu ya. Giggs dan Wedge ya. Dan nama itu sepertinya sangat sering dipakai ya. Kalau misalnya kalian pernah memainkan game Final Fantasy 7 ya, yang gue ingat sih 7 ada ya. Giggs dan Wedge itu bener-bener teman kita ya, teman misi, dimana grup itu grup Avalanche ya, grup pemberontak ya. Dan Biggs dan Wedge itu ada gitu ya. Dan sekarang nama Biggs dan Wedge ini dipakai lagi dan menjadi soldier ya, tentara Galbadia yang menjadi musuh kita sekarang. Jadi nama itu suka dipakai tapi berbeda karakter ya, jadi bukan satu karakter. Dan ditambah lagi kalau kalian pencinta Final Fantasy, kalian juga sadar yang namanya cheat juga dipakai di beberapa Final Fantasy ya. Contohnya Final Fantasy 4, Final Fantasy 8 gitu ya, dan yang lainnya ya gue lupa. Dan itu karakternya beda-beda gitu, dan tapi tetap namanya cheat gitu ya. Oke. Jadi sedikit unik ya untuk sebuah nama dari game Final Fantasy ini ya. Entah mereka malas untuk cari nama lain atau mungkin ada maksudnya, gue juga nggak ngerti. Tapi itu sampai sekarang gue masih misteri guys. Dan ditambah lagi tadi kita kita dipanggil Laguna guys. Di sekolah itu dipanggil Laguna oleh hewan yang bernama Mumba ya. Jadi masih misterius juga gitu. Emang wajahnya mirip apa ya? Perasaan oke lah ya, ada mirip sedikit lah mungkin ya. Cuman kalau dibilang mirip banget sih enggak gitu ya. Oke, kita akan bantai mereka guys. Ternyata kuat juga ya. Kita udah pakai beberapa GF, ternyata mereka masih bertahan. Oke, gue pakai si brother. Ini GF yang paling unik ya, mungkin hanya ada di Final Fantasy 8 saja ya guys ya. Kocak banget guys, kalian lihat. Itu Sultan yang gak pernah berubah-ubah ya, batu kertas doang. Tapi adiknya sih agak curang gitu ya. Lumayan kocak ini guys. Dengan GF paling terlengkap mungkin atau terbanyak sepanjang gue memainkan Final Fantasy guys. Kalau gue nggak salah ya guys ya, kayaknya paling banyak di Final Fantasy 8 guys.
Aku tidak ingin pangkatku diturunkan lagi. Oke, jadi mereka pada masa misi sebelumnya kita kalahkan dan pangkat mereka sudah diturunkan gitu. Sekarang mereka takut untuk diturunkan lagi pangkatnya. Tapi walaupun pangkatnya turun, pakaian mereka tetap sama. Oke, tidak mempan, fire tidak bisa karena gue udah bikin mereka silent ya. Jadi mereka nggak akan bisa memakai magic guys. Oke, Shiva. Mudah-mudahan beres ya guys ya. Termasuk kuat nih guys. Sudah berapa kali kena GF nih, masih aja hidup. Wah. Oke guys, akhirnya. Oke. Akhirnya kita menang dan dia bertanya ya, apa di bawah pangkat letnan gitu, apalagi. Waduh, gue juga nggak ngerti tentang pangkat guys. Oke, saatnya kita kabur dari sini guys. Jangan berpikir kau bisa keluar begitu saja. Waduh, apalagi nih guys. Sekolah seharusnya ada di sekitar sini, di suatu tempat. Kau punya ide? Bunyi alarm atau bunyi apa? Oh, bukan. Laguna. Laguna? Kenapa ngomongin Laguna terus ya? Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa agak beruntung. Ayo kita kejar mereka, oke? Apa itu? Oke, sepertinya suara alarm, peringatan. Monster akan dilepaskan di setiap lantai. Jika pelarian itu menolak untuk menyerah, kalian diizinkan untuk membunuh. Ruangan anti sihir akan dicabut. Cih, alam keamanan. Oke guys, saatnya kita menuju ke lantai atas ya, mengikuti Mumba tadi. Oke, dan di game Final Fantasy 8 Remaster ini kita bisa melakukan gerakan cepat ya, yang kalian lihat di layar ya. Jadi itu memang fitur yang ada di game Final Fantasy Remaster ya. Oke. Oke, kita ambil dulu. Jadi sangat berguna ya guys, dan ditambah lagi gua sudah mengaktifkan yang namanya menonaktifkan battle lah ibarat kata gitu ya. Itu fitur juga yang ada di Final Fantasy Remaster ya. Jadi kalau kalian lagi pengen buru-buru seperti ini, males bertemu musuh, nah kalian bisa pakai ini guys. Udah semacam cheat lah gitu ya. Tapi cheat ini sangat berguna sih sebenarnya untuk menghindari musuh. Tapi itu juga sebenarnya bisa didapatkan dari ability dari Diablos ya. Kalau kalian naikin levelnya Diablos, nah kalian juga bisa menghindari musuh seperti ini guys. Oke. Banyak banget guys ternyata. Laguna. Ada apa teman-teman? Ngomong cuma Laguna doang guys, nggak ada yang ngomongan lain. Oh, ternyata si Squall ini ada di lantai paling atas ya. Oh, tidak apa-apa. Itu tadi adalah neraka. Ayo pergi dari sini. Tangkap. Oke, senjata Squall sudah dibawa. Syukurlah kau baik-baik saja. Ayo pergi. Oke guys, saatnya kita pergi. Kau tahu Laguna? Bukankah kau datang ke sini sebagai Laguna di dalam mimpimu? Tidak. Jadi Squall juga tidak tahu bagaimana caranya keluar. Ya, bagaimanapun kita terus naik dan naik. Kurasa lebih baik kita turun. Akan sangat menyakitkan untuk turun di setiap lantai. Alarm memperingatkan monster dan penjaga keamanan di mana-mana. Ngomong-ngomong, bagaimana mereka membawamu ke sini, Squall? Oh, ternyata alat itu ya. Wah, apa ini? Ini seperti bangun yang bisa membawa sel yang bisa dilepas dari lantai bawah. Oh, jadi lubang besar ini sampai ke bawah. Jadi, jika kita melompat ke bawah, kita keluar dari sini. Silakan saja jika kau pengen di rumah seperti pancake. Lagian konyol ya, dia bilang loncat. Oh iya, aku ingat sekarang. Oh, Rijal ingat terus nih. Kita bisa menggerakkan alat ini dengan menggunakan panel di atas dan ruang kendali. Aku ingat Ward melakukan ini. Tapi kita perlu mengoperasikan keduanya secara bersamaan. Seseorang harus tetap di lantai atas dan mengontrol panel. Oke, jadi harus ada orang yang naik ke atas ya guys ya, untuk mengaktifkan panel itu. Hah? Aku? Baiklah.
Aku akan memberimu instruksi di lantai atas. Semua orang masuk ke dalam. Oke guys, jadi si Zell yang naik ke atas ya. Kita yang di ruang kendali guys. Jadi ini ruang kendalinya. Yo, bisakah kalian mendengarku? Ya, Zell. Keras dan jelas. Jadi apa yang kita lakukan? Tekan tombol merah di panel utama. Oke guys, kita tinggal tekan aja. Aku akan mengurus sisanya. Ini dia. Oke. Jadi ini semacam kayak lift lah gitu ya guys ya. Jadi kita bisa turun ke bawah tanpa harus lewatin tangga gitu guys. Ibarat kata kayak gitu ya. Hey, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, ada pintu di sana. Dan ayo kita cek. Oke, seperti kita sudah sampai di tempat yang paling bawah ya. Oke, kita akan lihat guys. Oh. Pasir. Dikubur? Maksudmu kita ada di bawah tanah? Bagaimanapun kita tidak bisa keluar dari sini. Apa itu tadi? Tembakan? Kedengarannya sangat buruk. Zell! Oh iya, teringat Zell. Ayo, kembali cepat. Wah, Zell seperti dalam bahaya ya, karena ada suara tembakan ya. Itu dia, di sana. Tangkap pelari itu. Dan hidup atau mati. Cih, terlalu banyak. Aku harus keluar dari sini. Oke, ternyata benar guys. Si Zell ini dalam keadaan terkepung oleh musuh dan dikejar-kejar ya. Baiklah. Oke, cuma satu musuh. Seharusnya mudah ya. Langsung saja guys. Kita pakai jurus Punch Runs. Oh, rasa ini. Match Kick. Mantap. Boya. Punch Runs lagi. Oke. Memang gue sengaja ya, gue nggak mau pakai jurus ini ya guys ya, jurus yang gedenya ya, karena musuh biasa sih guys. Biar cepet gitu. Oke, sip. Oke, saatnya kita kabur guys. Apa nih? Kau bajingan. Waduh, berarti kita. Oke. Untung aja ada Squall. Tidak menyangka dia akan jatuh semudah itu. Squall, terima kasih kawan. Apa? Ayo pergi. Aku bilang ayo kita pergi. Diketok guys kepala si Zell ya. Pakai ganggang gunblade. Squall, Zell. Aku senang kalian baik-baik saja. Squall, kenapa kau pergi sendiri? Apakah Zell begitu penting bagimu? Ya, si Zell. Wah, ada tembakan langsung guys. Wah, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih guys. Nggak bisa gerak guys, karena tembakannya membabi buta guys. Tidak mungkin kita bisa keluar dari sini. Oh, apa yang terjadi? Oh, akhirnya si Irvin datang, si penembak jitu guys. Widih, pakai shotgun guys. Cah, kayaknya guys, udah kayak Michael Jackson ya. Kalau kalian kenal Michael Jackson ya, pasti harusnya kenal sih. Ayo, berhentilah untuk berlagak sok keren. Wah, kalau saja kau setuju denganku sebelumnya, kita tidak akan berada di dalam kekacauan ini. Squall. Squall masih hidup. Aku tahu dia akan hidup. Squall baik-baik saja. Yeay. Rinoa, kau baik-baik saja? Tentu saja, sebuah kehormatan dalam pengawalanku. Maksudnya apa? Ayahku menarik beberapa syarat dengan militer. Dia menyuruh mereka untuk mengeluarkanku dan hanya aku yang keluar. Oh, karena dia anak jenderal, guys. Jadi orang ini di sini dia datang dan membawaku. Hanya aku mengetahui kalian semua ditangkap. Bukankah itu mengerikan? Baiklah. Aku bilang aku minta maaf. Itu sebabnya aku di sini untuk membantu. Ya, itu setelah aku mencakarmu sampai mati. Bagaimanapun sekarang adalah kesempatan kita. Pintu ruang bawah tanah terkubur pasir. Tentu saja. Tempat ini terkubur di bawah tanah. Terkubur? Betul sekali. Penjara ini... Hei, mereka di sana!
Itu pada pelarian. Oke guys, squad. Kamu beli 2 anggota kelompok, lari dan pergi ke atas. Biar aku mengurus. Atas, tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. Pintu keluarnya ada di atas sana. Percayalah padaku. Oke. Kurasa aku tahu jalan ya. Giliranku beraksi sekarang. Wih, deh mantap Irvin. You're my hero sekarang. Jadi Irvin ini sangat berguna ya di misi ini ya. Di saat kita nggak bisa melakukan tembakan, hanya Irvin doang ya andalan kita. Dan sekarang kita disuruh untuk naik ke lantai atas guys. Baiklah. Dan untungnya gue bisa memakai fitur dari Final Fantasy Remaster lagi guys ya. Kita bisa melakukan fitur dimana kita bergerak dengan cepat, ditambah lagi tanpa ada musuh guys. Jadi ini sangat membantu ya, apalagi bagi kalian yang hanya pengen fokus kepada cerita. Pokoknya kalau kalian pengen membuat walkthrough atau membuat konten ya, gue rasa Final Fantasy 8 Remaster ini sangat worth it ya. Bahkan worth it banget gitu. Ya ampun, ini tidak ada habisnya. Yo, apa langkah kita selanjutnya? Hey, tidak bisakah kita naik lagi menggunakan alat? Aku pikir Squall dan lainnya sudah ada di atas. Hey, itu ide bagus. Enak banget dia nggak tembak guys. Tapi mereka mengoperasikan di lantai atas. Rasakan itu padaku. Baiklah, ayo menuju ke lantai di mana alat itu berhenti. Oke, saatnya kita naik ke lantai atas guys. Ke bawah guys, sorry. Kita ke bawah. Jadi alat itu kan ada di lantai bawah ya guys. Pada saat kita memakai alat itu kan Squall pas mau buka pintu ternyata ada pasir gitu. Jadi giliran si Irvin dan kawan-kawan menuju ke lantai paling bawah, di mana alat itu ada di lantai bawah ya. Oke, gua akan lihat ini dapat apa. Oke, lumayan guys, dapat item tenda gitu ya untuk healing. Oke, dan ini sangat membantu guys. Kalau kita nggak pakai ini, aduh, lama guys. Oke, ya. Laguna di depan, Haru lari. Nggak jelas ya kata-kata mereka ya. Baiklah. Oke, kita naik ke lantai atas ini. Katanya kita disuruh naik ke lantai atas gitu guys. Agak membingungkan ya. Harusnya kan kalau kita melarikan diri dari sebuah gedung itu dari lantai bawah, tapi ini lantai atas guys. Apakah ada helikopter ya? Kita nggak tahu ya. Coba ya. Kali ini kita benar-benar keluar. Tahanan tidak boleh melampaui titik ini. Kalian akan diberhentikan. Wah, kita kedatangan musuh guys. Lebih tepatnya kedatangan tamu spesial guys. Oke, 3 musuh sekaligus. Apakah itu Biggs? Kau tidak akan pergi kemana-mana. Oh, sepertinya bukan Biggs ya. Walaupun wajahnya mirip gitu ya. Ya, nggak ada bedanya gitu guys. Oh, dia pakai apa guys? Buset. Wow, dalam juga guys. Oke, langsung saja kita hajar dengan Angelo Cannon guys. Jadi bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian harus nonton ya guys, karena itu sangat-sangat seru. Dan itulah mengapa Squall dan kawan-kawan berada di penjara guys ya. Jadi biar nyambung gitu ya. Oke. Dan penjara ini sangat unik ya, dimana kita ini apa ya, berada di semacam apa, bangunan yang di bawahnya itu terkubur gitu. Bingung juga gue jelasin ya. Dan sekarang kita disuruh naik ke lantai atas, dan itu gue juga masih bingung kenapa kita harus ke lantai atas. Oke, kita hajar dengan jurus apa, overdrive ya lebih tepatnya ya. Oke, gue akan pakai Quetzalcoatl ya. Kita kombinasikan kan guys semuanya. Angelo Cannon. Boom. Lumayan. Walaupun gak dalam-dalam banget ya guys, cuma 200an tapi lumayan lah. Oke, jadi karena gue di sini bermainnya fokus pada jalan cerita, jadi gue memang sengaja mengaktifkan cheatnya ya guys ya. Jadi biar tidak perlu pusing-pusing gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkan senjata-senjata nanti mungkin gue akan bikin walkthrough yang
terpisah dari jalan cerita ya, biar jalan cerita itu tidak berlarut-larut ya, terlalu jauh dari jalan cerita. Kadang-kadang kita kalau mendapatkan senjata itu harus keluar dari jalan cerita guys. Jadi itulah yang membuat gua akan membuat part yang berbeda dibandingkan digabung gitu ya. Takutnya kelamaan gitu ya, dan ditambah lagi juga jadinya ceritanya jadi kayak keteteran juga gitu, terpisah jauh gitu jaraknya. Oke, ini dia karakter GF yang paling membuat sticknya tuh bergetar lebih kenceng. Nih pada saat ini guys, ini kenceng banget guys getarannya guys. Oke, belum mati-mati juga guys. Ini kuat ya musuhnya ya. Come on, Renjoku Gen, habis kau. 5. Oke, cuman 5 kali serangan dong. Oke guys, akhirnya kita menang. Sip. Hey Squall, bisakah kau mendengarku? Oke, sepertinya mereka sudah sampai di lantai bawah ya. Hey kawan. Bro, jadi ini yang kau bicarakan. Bagaimana jika Squall dan lainnya sudah pergi duluan? Aku dapat mendengarmu. Lihat, sudah kubilang, kita akan baik-baik saja. Squall, lanjutkan dan operasikan alatnya. Bagaimana? Squall, tekan tombol kuning di sisi kanan atasmu. Seperti ini. Baiklah, kita akan sampai di sana sebentar lagi. Tunggu kami di sana. Hei, apakah ini seharusnya bergerak selambat ini? Emangnya kenapa? Kenapa harus buru-buru? Sepertinya mereka akan baik-baik saja. Oke guys, jadi Irvin dan kawan-kawan akan menyusul kita untuk naik ya, karena kita sudah mengaktifkan alatnya ya dari lantai atas. Oke guys. Seperti kita ada di mana nih? Tempatnya kering sekali guys, seperti padang pasir gitu. Tinggi sekali guys. Wah, tempat apa ini? Tidak mungkin. Saat aku masuk awalnya tidak seperti ini. Mari kita menuju ke struktur yang di sana. Oke, kita menuju ke bangunan yang seberang ya. Oke, kenapa lagunya tegang seperti ini? Selalu ya guys, Squall ini selalu paling belakangan gitu loh. Gue bingung ya. Why? Kenapa Squall? Setiap misi lu selalu telat lari ya. Padahal gue udah bikin paling maju paling depan ya. Gila guys, lantainya bergerak dan apa ini? Bangunannya berputar seperti bor guys. Kita gelantungan di sana guys. Baiklah, seperti kita bisa gerakin dan kita tujuannya adalah menuju ke seberang. Sepertinya bangunannya itu makin lama makin turun ke bawah guys. Iya, masuk ke dalam tanah. Wow, gimana? Hilang. Oke lah, maklumin ya guys ya, karena ini game PS1 ya, game jadul ya, kayak gitu ya, aneh sih. Oke, seperti kita udah sampai bawah. Itu tadi terlalu berbahaya kan? Ya, kurasa alatnya bergerak agak lambat. Mereka memiliki sistem selam. Ayo pergi. Aku ingin naik yang kuning. Oke. Aku akan membeli yang itu juga. Cewek pilihnya warna kuning guys. Oke, aku juga. Hei, cewek-cewek. Ayo pergi Irvin. Baiklah, jadi mobilnya cowok-cowok, cewek-cewek ya. Baiklah. Mobilnya sedikit unik ya, tapi keren sih menurut gua. Justru karena unik inilah yang membuat keren guys. Mobilnya lumayan unik guys. Apa? Penyihir itu akan meluncurkan misil ke Garden? Itu yang Rinoa dengar dari Irvin. Wah, Balam jadi target nih guys. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah kembali ke Garden segera. Sorry. Aduh, kok suara gue hilang. Tes.
Tes tes tes. Tes satu. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah kembali ke garden sesegera mungkin dan memperingatkan para siswa. Baiklah, ayo masuk ke mobil dan pergi. Mereka menargetkan Balam dan Trabia Gardens. Kita harus mengganggu peluncurannya. Kita harus menghentikan misilnya. Oh, ternyata ada dua ya. Dua tempat yang akan diroketin gitu ya. Ini bukan hanya tentang selfie. Jadi sepertinya aku mengerti bagaimana perasaan selfie. Tapi aku akan melakukan apapun yang Squall putuskan. Rencana pangkalan rudal. Kau harus berbicara dengan selfie. Oke, gua akan berbicara dengan selfie guys. Kayaknya sepertinya dia juga mengkhawatirkan dua-duanya ya. Aku baru saja pindah dari Trabia Garden. Aku tidak bisa hanya duduk-duduk mengetahui bahwa Trabia Garden dalam bahaya. Jadi Squall, kumohon, putuskan siapa yang akan pergi ke pangkalan rudal Galbadia sebelum terlambat. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada anggota kelompok yang kupilih? Ayo ambil suara. Squall akan memutuskan kelompoknya. Squall akan kembali ke Balam karena dia pemimpinnya. Siapapun yang menentang rencana ini, tolong angkat tangan kananmu. Aku tidak keberatan di tim mana kau akan menempatkanku. Tapi bukankah kau orang luar? Kau pemimpinnya, Squall. Apa timnya? Pemimpin? Aku tidak pernah meminta untuk menjadi pemimpin. Wow, roketnya sudah meluncur, guys. Oh, seperti kita terlambat. Aku mendengar mereka menyerang Trabia terlebih dahulu, lalu Balam. Oh, telat, guys. Trabia tidak bisa diselamatkan ya, guys. Trabia, maafkan aku. Aku tidak bisa menghentikannya. Tolong biarkan semua orang baik-baik saja. Tolong. Itu akan meleset, kan? Dia berharap roketnya meleset ya. Roket nggak bisa meleset ya, guys ya. Squall, kita harus melapor ke Balam. Siapa yang akan kau bawa? Ayo, Squall. Baiklah. Kau harus memutuskan, Squall. Squall, pikirkan baik-baik sekarang. Kita didesak banget ya. Aku sudah sampai di sini. Baiklah, aku akan memilih. Ikuti aja. Misi ini tidak seperti yang lain. Ini bukan perintah atau permintaan dari siapapun. Oke. Selfie, apakah kau punya semacam rencana? Aku pikir jika kita menggunakan kendaraan tentara Galbadia ini, kita harusnya bisa masuk ke dalam pangkalan. Tapi itu saja, aku harus memikirkan sisanya begitu kita sudah di dalam. Apakah menurutmu itu akan baik-baik saja? Maaf, maksudku, terima kasih. Tidak banyak waktu, sebaiknya kau cepat ke Balam Garden. Sampai jumpa di Balam Garden. Oke, jadi kita berpisah ya. Si Selfie akan ke pangkalan roket ya, pangkalan rudal, untuk mengacaukan dan menghentikan roket itu meluncur ke Balam Garden kita, guys. Dan Squall dan yang lainnya menuju ke Balam Garden untuk memperingatkan para siswa dan orang-orang di sana bahwa kita itu dalam bahaya gitu ya. Intinya seperti itu, guys. Oke, ayo naik kereta itu. Oke, kita naik kereta, guys, ternyata ya. Ada tentara Galbadia, guys. Oke, langsung saja kita naik. Oh, lewat mana ya? Oh, ternyata lewat sini, guys. Baiklah. Nah, langsung kita nyalain. Gampang banget ya, guys, nyalain keretanya. Hey, berhenti. Hey, Squall, temanmu mengejar kita. Hey, berhenti. Ya, kejar aja keretanya. Hentikan keretanya. Cukup mengesankan. Jangan sakiti dirimu sendiri. Maaf, kawan. Yang bener aja ya, guys ya. Kereta mau dikejar. Ayo, kita ke basis rudal. Baiklah, ini selfie ya, guys ya. Kita menggerakkan selfie dengan mobil kuningnya. Oke, apakah kita bisa masuk, guys? Ada pemeriksaan, guys. Baiklah, lanjutkan. Lolos, guys. Benarkah? Kita bisa lolos.
Sungguh-sungguh beruntung kita. Dan apakah cuma hanya karena mobil? Kayaknya nggak mungkin ya. Sepertinya ini karena pakaiannya guys, pantesan aja. Dia bilang pakaian ini sangat bau katanya dan gatal. Kocak-kocak. Kapan waktu peluncurannya? Itu tidak jadi soal. Kita harus menghentikan misilnya. Hanya itu saja kan? Kalau ada pintu kita masuk. Kalau ada yang bisa dihancurkan kita dobrak. Dan pada akhirnya kita hancurkan tempat ini berkeping-keping. Wah, Selfie bersemangat. Ayo bergerak. Sepertinya Selfie ini sangat bersemangat karena Trivia Garden itu ditembak pakai rudal guys. Jadi dia sangat-sangat greget gitu ya. Oke guys, videonya cukup sampai di sini aja ya. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe guys, bantu komen dan bantu share ya. Dan thank you banget yang sudah menyaksikan sampai episode ke-7 nih. Dan bagi kalian yang pengen part ke selanjutnya yaitu part 8, kalian tolong bantu gua dengan cara gampang banget guys. Kalian tinggal bantu share dan kalian juga bisa bunyikan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video berikutnya guys. Jadi see you in the next video. Bye bye. Salam gamers guys. Thank you.